Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrianti Azana Abidin dengan NIM D0512311102. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah fisika bangunan. Terdapat 4 topik yang akan dibahas. 1. Fisika panas. Yang kedua, kenyamanan termal. Yang ketiga, perilaku termal terhadap bangunan. Dan yang keempat, desain termal pendinginan pasif. Fisika panas, panas dan suhu. Fisika panas adalah materi yang membahas tentang perpindahan panas, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang perpindahan panas di antara material atau benda karena adanya perbedaan suhu atau panas dan dingin. Panas adalah suatu bentuk energi yang terkandung dalam zat sebagai gerakan molekul atau muncul sebagai radiasi elektromagnetik di ruang angkasa. Suhu adalah gejala dari adanya panas pada suatu zat. Skala Celcius didasarkan pada air. Titik bekunya diambil sebesar 0 derajat Celcius dan titik didihnya atau pada tekanan atmosfer normal sebesar 100 derajat Celcius. Skala Kelvin dimulai dengan 0 mutlak, yaitu ketiadaan panas total. Termodinamika. Termodinamika adalah ilmu tentang aliran panas dan hubungannya dengan kerja mekanis. Hukum pertama termodinamika adalah prinsip kekalahan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, kecuali dalam proses subatom, tetapi hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Panas dan kerja dapat dipertukarkan. Dalam sistem apapun, keluaran energi harus sama dengan masukan energi, kecuali terdapat komponen penyimpan. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa perpindahan panas atau energi hanya dapat terjadi secara spontan dalam satu arah, dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, atau secara umum dari benda yang lebih tinggi ke benda yang lebih rendah, atau sama seperti aliran air yang hanya terjadi di tempat yang menurun. Aliran panas. Aliran panas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi bergantung pada sifat material yang disebut konduktivitas. Konduktivitas ini adalah sifat material apapun bentuk atau ukurannya. Properti yang sesuai dari benda fisik atau misalnya dinding adalah konduktansi, yang diukur antara 2 permukaan dinding. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalon merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin. Konveksi oleh udara tidak berlaku tanpa kehadiran pergerakan udara, tetapi pergerakan udara dapat berlaku tanpa perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konveksi berlaku pada permukaan dinding, lantai dan atap atau paip, ataupun benda lain mengalir di luar batas bahan pejal pada suhu yang berbeda. Dan yang ketiga ada radiasi. Perpindahan panas radiasi sebanding dengan perbedaan pangkat 4, suhu absolut, permukaan pemancar, dan penerima dan bergantung pada kualitas permukaannya. Reflektansi atau P adalah pecahan desimal yang menunjukkan seberapa banyak radiasi yang datang dipantulkan oleh suatu permukaan. Udara lembab psikometri. Udara merupakan campuran oksigen dan nitrogen, namun atmosfer di sekitar kita adalah udara lembab yang mengandung uap air dalam jumlah yang bervariasi. Pada suhu tertentu, udara hanya mampu menampung uap air dalam jumlah terbatas jika dikatakan jenuh. Aliran udara dapat dicirikan oleh kecepatan, laju aliran massa, dan laju aliran volume. Laju aliran volume melalui bukan seluas A adalah VR sama dengan V kali A. Aliran udara alami disebabkan oleh perbedaan tekanan. Ia akan mengalir dari zona bertekanan tinggi menuju zona bertekanan lebih rendah. Perbedaan tekanan mungkin disebabkan oleh 2 efek. Pembahasan yang kedua yaitu kenyamanan termal. Keseimbangan dan kenyamanan termal. Perbedaan tekanan mungkin disebabkan oleh 2 efek. Tubuh manusia terus-menerus menghasilkan panas melalui proses metabolismenya. Keluaran panas rata-rata tubuh sering kali dianggap 100 W. Namun dapat bervariasi dari sekitar 70 W atau saat tidur hingga lebih dari 700 W saat bekerja berat atau beraktivitas berat, misalnya bermain squash. Panas ini harus dibuang ke lingkungan, jika tidak, suhu tubuh akan meningkat. Suhu tubuh bagian dalam biasanya sekitar 37 Celcius
sedangkan suhu kulit dapat bervariasi antara 31 dan 34 derajat Celcius. Kondisi keseimbangan adalah jumlah, yaitu delta S, adalah 0, dan keseimbangan tersebut merupakan prasyarat kenyamanan termal. Namun, kenyamanan diartikan sebagai kondisi pikiran yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan termal, memerlukan evaluasi subjektif. Hal ini jelas mencakup faktor-faktor di luar fisik atau fisiologis. Faktor kenyamanan, variabel yang mempengaruhi pembuangan panas dari tubuh dan juga kenyamanan termal dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan sendiri terdiri dari 4 faktor, yaitu temperatur udara, yang kedua pergerakan udara, yang ketiga kelembapan, dan yang keempat radiasi. Untuk yang faktor kedua yaitu pribadi, ada tingkat metabolisme, yang kedua ada pakaian, yang ketiga ada kondisi kesehatan, dan yang keempat ada aklimatisasi. Dan yang terakhir ada faktor kontribusi, ada makan dan minuman, bentuk tubuh, lemak subkutan, dan jenis kelamin dan umur. Perilaku termal bangunan. Keseimbangan termal terjadi ketika jumlah semua suku aliran panas, misalnya delta S, adalah 0. Jika jumlahnya lebih besar dari 0, maka suhu di dalam gedung meningkat. Atau jika kurang dari 0, maka gedung tersebut menjadi dingin. Ada pengendalian tenaga surya. Tugas pertama dalam pengendalian tenaga surya adalah menentukan kapan radiasi matahari akan menjadi masukan yang baik atau kapan harus dikeluarkan. Periode panas berlebih ini kemudian dapat digambarkan pada diagram jalur matahari. Desain peneduh. Desain peneduh dengan mengecualikan masukan matahari merupakan tugas geometri. Perangkat peneduh eksternal adalah alat yang paling efektif untuk mengontrol penetrasi sinar matahari. Ada 3 kategori dasar perangkat peneduh dapat dibedakan menjadi perangkat vertikal dan horizontal, yang kedua VSA surya, dan yang terakhir perangkat peti telur. Ada ventilasi dan isolasi. Istilah ventilasi gunakan untuk 3 proses yang sangat berbeda dan memiliki 3 tujuan yang berbeda. Pertama ada pasokan udara segar. Nah, ini untuk menghilangkan bau atau CO2 dan kontaminan lainnya. Yang kedua, hilangkan sebagian panas internal saat TO lebih dari saya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pembuangan panas dari kulit, yaitu pendinginan fisiologis. Nah, isolasi. Isolasi berarti pengendalian aliran panas, di mana 3 mekanisme berbeda dapat dibedakan menjadi reflektif, resistif, dan kapasitif. Oke, untuk materi yang terakhir ada desain termal kondisi pasif. Kontrol pasif aliran panas. Pada iklim terdapat perbedaan suhu yang besar antara bagian dalam dan luar, atau garis iklim memanjang jauh dari yang nyaman, yang memerlukan pemanasan atau pendinginan. Isolasi termal pada selubung merupakan cara pengendalian yang paling penting. Di sebagian besar negara terdapat persyaratan peraturan untuk isolasi elemen selubung, dinding, atap, dan jendela. Hal ini dapat menetapkan nilai U maksimum yang tidak boleh dilampaui, atau nilai R minimum yang harus dicapai oleh konstruksi. Pemanasan surya. Pemanasan matahari pasif dalam bentuknya yang paling sederhana hanya memerlukan jendela bagus yang menghadap ke khatulistiwa. Perangkat peneduh horizontal yang sesuai dapat memberikan peneduh pada musim panas, namun memungkinkan masuknya radiasi matahari pada musim dingin. Efek massa. Efek massa adalah salah satu strategi kontrol pasif yang paling penting. Jika terdapat massa penyimpanan, dapat dimanipulasi sesuai kebutuhan iklim. Dalam iklim panas kering yang khas dengan variasi diurnal yang besar, di mana suhu bervariasi sepanjang siklus harian antara terlalu tinggi dan terlalu dingin, di mana rata-rata siang hari berada dalam zona nyaman. Konstruksi besar-besaran dapat memberikan solusi yang lengkap. Dapat memastikan kondisi dalam ruangan yang nyaman tanpa pendinginan mekanis atau pemanasan malam hari. Pergerakan udara, yaitu kecepatan udara yang masuk akal dapat diandalkan untuk memberikan pendinginan fisiologis. Oleh karena itu, ini merupakan alat penting untuk kontrol termal pasif. Efek pendinginan nyata dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan.
Titik kritisnya adalah memastikan kecepatan udara pada permukaan tubuh penumpang. Hal ini dapat dilakukan melalui ventilasi silang, mengandalkan efek angin, dan atau melalui kipas listrik. Paling sering melalui kipas langit-langit berdaya rendah. Pendinginan evaporatif dapat dilakukan sebagai bagian dari sistem pasif, misalnya dengan kolam atap atau kolam lahan, atau dengan penyemprotan ke atap atau permukaan bangunan lainnya. Jika evaporasi terjadi di dalam ruangan tertutup, hal ini dapat menurunkan DBT, namun meningkatkan kelembapan. Oleh karena itu, kandungan panas laten pada dasarnya mengubah panas sensibel menjadi panas laten. Kandungan panas total sistem tidak berubah sehingga disebut adiabatik. Secara tidak langsung, kehilangan evaporasi terjadi jika terjadi evaporasi di dalam ruang atau ruangan yang bersifat adiabatik. Namun udara lembab kemudian dikeluarkan melalui ventilasi. Nah, proses ini disebut sebagai perpindahan massa dan harus diperhitungkan dalam perhitungan beban AC. Nah, sekarang kita masuk ke submateri iklim. Terdapat 4 iklim, yaitu iklim dingin, iklim suhu, iklim panas, dan iklim hangat lembab. Di iklim dingin, di mana masalah dominannya adalah panas berlebih, di mana bangunan terbaik sekalipun memerlukan pemanasan aktif. Perhatian utamanya adalah meminimalkan kehilangan panas. Yang kedua, ada iklim suhu. Di daerah beriklim sedang, persyaratan musim dingin akan serupa dengan disebutkan di atas untuk daerah beriklim dingin. Tetapi mungkin tidak terlalu ketat, tergantung pada parahnya musim dingin. Solusi bangunannya akan berbeda untuk memenuhi kebutuhan musim panas. Nah, kemudian di daerah beriklim panas kering, suhu siang hari bisa sangat tinggi, namun kisaran suhu diurnalnya besar, seringkali lebih dari 20 Kelvin. Suhu malam hari mungkin terlalu dingin. Oleh karena itu, satu-satunya karakteristik yang paling penting adalah massa termal yang besar, dinding yang kokoh, namun juga atap dengan kapasitas tinggi termal yang tinggi. Nah, iklim hangat lembab, yaitu iklim yang paling sulit untuk dirancang. Suhu maksimumnya mungkin tidak setinggi iklim panas kering, namun variasi diurnal sangat kecil, sehingga efek massa tidak dapat diandalkan. Karena kelembapannya yang tinggi, penguapan dari kulit menjadi terbatas, dan pendinginan evaporatif tidak akan efektif, dan tidak diinginkan karena akan meningkatkan kelembapan. Nah, sekian pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu fisika panas, yang kedua kenyamanan termal, yang ketiga perilaku termal bangunan, dan yang keempat desain termal. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.